Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 173 dengan tema Menjadi Terbesar. Firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38 dengan nas ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Saudara, di dalam perjamuan Paskah, saat Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima fakta kematiannya, mereka malah bertengkar soal kedudukan di ayat 24. Mengapa mereka bertengkar? Mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Memang banyak orang dari dulu hingga sekarang berhasrat ingin menjadi yang terbesar. Alasannya, orang besar pasti identik dengan kekuasaan. Polemik tentang hal ini kian jelas terlihat dalam sebuah organisasi yang sedang mengalami transisi kepemimpinan. Ketika sang pemimpin pergi atau berganti, segenap anggota akan bergumul perihal penggantinya. Tak jarang fase ini akan membuat sesama anggota tim akan saling bergesekan antara satu dengan yang lain. Menanggapi pertengkaran mereka, Yesus membandingkan kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan rohani. Pemimpin dunia mengandalkan kuasa yang ada padanya untuk memerintah orang lain di ayat 25. Yang terbesar menurut Yesus hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terkecil atau terendah, dan pemimpin sebagai pelayan di ayat 26. Kita harus memahami bahwa kebesaran itu bukanlah kedudukan, jabatan kepemimpinan, kuasa, pengaruh, atau keberhasilan yang besar. Itu bukanlah apa yang kita kerjakan bagi Allah, tetapi keadaan rohani kita di hadapan Dia. Kebesaran yang sejati menuntut agar kita menjadi besar dalam hal-hal yang benar. Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam iman, kerendahan hati, watak yang saleh, hikmat, penguasaan diri, kesabaran dan kasih di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu berarti memiliki kebesaran Kristus yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Murid Kristus harus tampil beda. Murid Kristus tidak boleh mengeksploitasi kedudukan. Murid Kristus harus menjalankan tugas bukan sebagai orang yang harus dilayani, namun sebagai orang yang melayani di ayat 26. Kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa, tetapi sebuah tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah Anda mau menjadi yang terbesar dan pemimpin? Mulailah belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kerendahan hati dan mulailah melayani. Karena seorang pemimpin identik dengan melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan, yang terbesar adalah Engkau sendiri. Kami harus belajar dari Engkau menjadi terbesar di dalam iman kami dan lain sebagainya. Dan juga kami harus melayani, bukan dilayani sebagai pemimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.